Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni warzuqni fahman. Nah, itu dia. Baiklah. Kita masuk pertama ini kajiannya namanya pola pikir ya. Pola pikir atau kerangka ya. Kerangka berpikir orang yang bertauhid. Kerangka berpikir orang yang bertauhid. Karena beda kerangka berpikir orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Kerangka pikir orang yang bertauhid. Nah, kerangka pikirnya ada 3. 1, kerangka berpikirnya yang bersifat dinamis, mempunyai kekuatan berpikir yang nyata. Dan terus bergerak. Namanya kerangka pikir Qadariyah. Jadi yang Qadariyah ini kitalah menentukan segala-galanya. Itu kerangka pikir Qadariyah. Itu dia bertauhid juga. Tapi Qadariyah dia mengatakan kitalah yang menentukan. Dasarnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ya. Ayat 11. Bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada bawa Al-Quran? Coba. Apa artinya itu? Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta ma bi anfusihim. Apa artinya? Baca. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Terus? Dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu apa tadi? Yang terakhir, Allah tidak akan mengubah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu dia ayat yang terakhir tadi itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu cara berpikir apa namanya itu? Qadariyah. Itu yang selalu dipakai oleh para pejuang termasuk Soekarno. Bung Karno dengan Api Islam, buku yang dia baca, selalu mengutip
Tuhan tidak akan mengubah keadaanmu yang terjajah oleh Belanda, kecuali kamu yang mengubahnya sendiri. Ini kita sudah mulai nih tentang kerangka berpikir orang yang bertauhid. Kita semua pernah berpikir ya. Maryam pernah berpikir? Apa yang dipikirkan? Masa depan, itu bagus sekali. Jadi kitalah yang menentukan masa depan kita yang sekarang ini. Betul itu. Allah tidak akan mengubah keadaan kita kalau kita tidak mengubah sendiri. Jadi kalau Ustadz menyebut waktu mahasiswa dulu juga mikirkan masa depan. Kapan masa depannya itu? Masa depannya yang lalu itu Ustadz yang sekarang inilah. Ustadz bekerja, berusaha, menabung, membangun masa depannya itu hari tua, supaya hari tua tidak sengsara. Jadi walaupun sudah tua, tidak mampu lagi bekerja atau misalnya sakit-sakitan, tidak merisaukan pikiran. Kenapa? Karena ada yang dikumpul dulu sewaktu masih muda, waktu usaha. Sekarang umur Ustadz hampir 70 tahun. Cukup tua ya. Hampir 70 tahun. Kurang 4 tahun. Berarti berapa? 66 tahun. Tapi rasanya dunia ini sebentar aja. Baru kemarin rasanya masih remaja masjid. Sekarang orang udah panggil kakek sama Ustaz. Cucu udah 5. 3 cucu laki-laki, 2 cucu perempuan. Jadi masa depan kan ada nyanyi Teluk Bayur itu. Selamat tinggal Teluk Bayur bermain. Bukan itu. Ujungnya itu. Ku pergi menuntut ilmu ke negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua. Itu di antara pesan lagu dari Teluk Bayur itu. Ku kan pergi ke negeri orang sebab mencari bekal hidup di hari tua. Kenapa? Karena di hari tua itu tulang tidak lagi berdaya, mencari makan tidak kuat lagi, masa-masa agak banyak istirahat. Nah, saat-saat seperti itu kita sangat memerlukan jangan sampai tidak ada tabungan. Kalau orang pegawai negeri jangan sampai tidak ada pensiunan. Jadi hasil pensiun itulah tanpa bekerja lagi kita bisa menikmati walaupun tidak banyak. Karena pensiun itu hanya dapat 75% dari gaji. Jadi kalau gaji itu umpamanya 6 juta ya tinggal 4 juta lagi. Nah, jadi berkurang. Nah, sekarang inilah harus berusaha. Itu namanya mencari bekal hidup di hari tua.